Oke, Baik. perkenalkan kami akan melakukan demo untuk melengkapi tugas pengganti UAS. Langsung saja untuk part 28 diawali oleh saya Jeske Laknasa Putra. Di sini saya akan melakukan instalasi untuk Windows 7. Untuk langkah pertama, teman-teman harus install dulu file ISO-nya. Kalau saya cari di Google download Windows 7 yang ukurannya 64 bit. Ini 3 gigaan. Setelah berhasil download, langsung kita buat new virtual machine aja di sini. Untuk settingnya disesuaikan, kita kasih nama Windows 7 64 bit. Kemudian operating sistemnya juga disesuaikan Windows 7 64 bit. Untuk base memorinya 2 GB. Kemudian yang lainnya sih default ya. Yang lainnya default aja. Yang satu network, ada networknya harus diganti, ini bridge adapter. Di adapter satunya ini diganti bridge adapter. Udah itu aja, langsung di start. Ntar bakal masuk ke sini. Nah, berarti ISO-nya bisa dibuka atau ISO-nya tidak nge-crash. Coba langsung di next aja, kita instalasi. Instalasi ini cukup makan waktu juga, tergantung spek laptop sama memori. Ini accept. Mungkin bagian saya ini sedikit agak lama, karena memori saya dan speknya sedikit kurang mendukung. Ini mendownload Windows yang tahap pertama. Kita tunggu sampai selesai. Nanti mungkin di video bisa dipercepat. Nah, berarti berhasil. Ini kita kasih nama apa aja sebenarnya, cuma bisa di next langsung. Ini di next bisa, ini di skip produk key-nya. Nah, ini yang krusial di sini, kita jangan pakai yang user recommended setting, kita pakai yang oscillator. Dan ini next saja, ini apalah bebas, udah pakai yang home. Dan ini kayaknya langkah terakhir untuk install, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk part selanjutnya bisa disiapkan, part 29. Oke, baik Mas, sebentar ya. Baik, izin share screen. Nah, apakah sudah terlihat Mas semua di sini? Aman, Mas. Baik, kita akan ke part 29, yaitu di mana kita akan mencoba menggunakan modul Eternal Blue yang disediakan dari si MSF Console untuk Metasploit Framework. Di sini kita coba buka terminal baru aja. Sebelumnya, untuk mengetahui dan untuk bisa melakukan eksploitasi, pertama hal yang harus disiapkan adalah Windows 7 yang sudah dicontohkan downloadnya tadi oleh Mas JJ. Namun dengan catatan yang seperti mungkin tadi dibilang oleh Mas JJ juga, konfigurasi network adapternya harus benar, yaitu menghubungkan antara Linux dengan Windows dengan menggunakan bridge adapter yang nantinya bisa mempermudah untuk menyambungan lah. Udah. Kita coba dulu untuk mengetahui IP dari si Windows-nya itu sendiri. Kita ketikkan ipconfig. Kalau di Linux menggunakan ifconfig, di sini kita menggunakan ipconfig. Bisa dilihat sendiri. Untuk IP address-nya di sini 129.168.185. Kita akan menggunakan IP4 address-nya di sini untuk mengetahui apakah Linux dengan Windows-nya itu bisa nyambung. Kita coba ping aja 192.168.185. Jika ping-nya berhasil, di sini dia berhasil untuk mereplay package lagi. Berarti tandanya itu terhubung antara Linux dengan si Windows-nya. Nah, berikutnya bagaimana? Langsung aja kita ke root dengan memasukkan sudo su. Nice, passwordnya salah. Oke, password berhasil dimasukkan. Nah, kemudian setelah itu, ketika sudah masukkan password, langsung saja masuk ke Metasploit Framework. Di sini ada MSF Console. Nah, berikutnya Linux akan menyalakan Metasploit Framework-nya di sini berhasil hidup. Nah, berikutnya karena kita menggunakan modul Eternal Blue, kita akan melakukan search terlebih dahulu untuk modulnya Eternal Blue. Seperti di contoh. Nah,
Di sini adalah beberapa macam modul yang tersedia di Metasploit Framework. Ada Metasploit Eternal Blue Double Pulsar yang nanti kita akan coba pakai juga. Di sini ada exploit dan di berikutnya ada juga auxiliary. Auxiliary ini buat nge-scan. Nanti kita akan coba dulu menggunakan scan-nya, terus kemudian baru kita coba exploit. Pertama kita akan pakai yang ini dulu. Ini untuk checking ya, apakah si target itu vulnerable atau enggak. Jadi kita akan mencoba ini terlebih dahulu. Kita pastikan lagi model yang akan digunakan sesuai. Jika sesuai, langsung saja, yang ini yang sesuai. Jika sesuai, langsung saja masukkan use nomor modul yang ingin dipakai. Dalam case ini kita pakai nomor 34 untuk auxiliary scanner. Nah, setelah itu, untuk mengecek apakah tujuan targetnya sudah sesuai, kita akan melakukan show options. Di options ini akan keluar berbagai opsi di mana untuk mengecek port di support. Ini AirHouse, ini yang akan kita set untuk melakukan exploit. Yang pertama kita akan set AirHouse terlebih dahulu. AirHouse ini berisikan IP dari si Windows 7-nya. 5 sudah berhasil untuk set AirHouse. Kemudian kita untuk memastikan kita show options lagi. Ketika sudah show options, berhasil di sini bahwasanya berhasil desain. Setelah semua selesai, memasukkan konfigurasi ini kan, langsung saja ketik run. Jadi scanner ini akan cek apakah apakah vulnerable. Bisa dilihat di sini, host is likely vulnerable. Nah, bisa jadi dan berhasil mendetek juga bahwasanya si target itu adalah 7 basic. Nah, berikutnya adalah ketika sudah memastikan bahwasanya Windows 7 itu vulnerable, kita akan langsung search lagi modul yang sesuai dengan cara search modul Eternal Blue-nya. Kemudian setelah itu akan muncul di sini yang nomor 10. Eternal Blue yang Windows 10 Corruption. Langsung aja kita masukin karena tadi kita udah cek. Kita akan langsung use modul nomor ke-10. Baik, jadi ini berhasil buat ganti modulnya ke yang nomor 10. Langsung aja kita show option dulu. Nah, penggunaan Eternal Blue ini cukup simpel ya. Tadi kita tinggal ganti aja AirHouse-nya. AirHouse. Sudah berhasil terganti. Sebentar. Kita show option lagi untuk memastikan. Oke, berhasil terganti di sini ya. Selanjutnya, oke, sudah kasih semua, aman. Langsung aja kita run untuk melihat apakah berhasil terexploit Windows 7-nya. Minum dulu biar dehidrasi. Oke, seperti yang di statementkan dari modulnya, yaitu win, seperti nama teman saya, Gladwin, datanya menang. Berikutnya, ketika sudah ada tanda interpreter ini, tandanya Windows itu sudah berhasil terexploit dengan baik. Oke, untuk mengetahui opsinya apa aja sih yang kita bisa lakukan, kita bisa ketik help sebenarnya. Help. Nah, di sini akan muncul beberapa opsi untuk eksploitasi. Kita review dulu dari atas. Mulai dari komen bisa dari apa nih, base skill, channel, bla 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 dan segala macam info, private, segala macam, run secure, bisa dicoba aja sendiri nanti di video. Bisa juga upload file dari directory Linux ke sananya, ke Windows-nya. Terus kemudian sistem comments dan segala macam, get UID, segala macam kill dan segala macam, bahkan bisa nge-reboot komputer dari remote juga. Paling yang umum-umum aja kayak sysinfo, itu tandanya kita akan exploit informasi si komputer menggunakan Windows apa aja, terus Instagram apa dan segala macam. Kemudian bisa juga di sini ada jika komputernya ada webcam dan segala macam bisa juga. Terus apa lagi yang cobain ya? Kalau misalkannya masih ini sysinfo segala macam, shutdown, cobain ini sih get UID paling untuk cari si ID dari Windows-nya, nih username-nya authority system. Terus paling sih udah kayak gitu buat modul Eternal Blue. Juga bisa screenshot, jadi nanti langsung masuk ke Windows-nya. Jadi bisa coba kita lihat di sini ya. Kita coba buka di sini. Save to home. Baik, langsung aja kita lihat di file manager-nya apakah ada namanya ini kan. Nah, berhasil ya. Ini adalah screenshot dari si Linux-nya, si Windows-nya seperti ini. Kita akan kembali lagi ke Solo sebagai warga biasa. Mungkin untuk modul Eternal Blue gitu aja. Kita akan coba langsung ganti ke modul Eternal Blue Double Pulsar. Nah, ringkasnya modul 29 ini kurang lebih mirip-mirip aja, cuman ada perlu catatan juga yang nggak ada di video adalah bahwasannya si firewall Windows harus dimatikan. Itu tidak ada di video. Kemudian ini memang Linux-nya harus tidak ada cacat. Kemarin saya cobain tidak bisa soalnya. Oke, kita langsung aja ke Windows Double Pulsar. Kita coba search aja Eternal Blue. Karena namanya sama-sama Eternal Blue.
bisa dilihat di sini yang pertama juga sudah ada nih, exploit Windows SMB double pulsar. Nah, kita langsung use 0. Yap. Oke, berhasil masuk. Terus kita coba show options. Nah, di sini penggunaan double pulsar ini agak lebih rumit ya sebenarnya. Karena selain kita harus set air host-nya, dan karena Windows-nya ini 64 bit, kita harus ganti proses inject-nya, sama harus ganti payload-nya. Nah, bukan payload pesawat, tapi ini payload si Windows-nya. Baik, kita coba dulu. Yang pertama adalah kita set air host-nya dulu, seperti biasa. Host. Ke 168.185. Show options lagi untuk melihat apakah berhasil terganti. Yap, berhasil terganti di sini ya. Kemudian kita akan ganti proses inject-nya menjadi lsass.exe, itu untuk menjalankan si proses inject-nya. Next-nya langsung saja set proses inject lsass.exe. Nah, karena di sini mungkin kalian melihat ada .exe, dan sementara Linux itu normalnya tidak bisa menjalankan .exe. Tadi di awal saya sudah mencoba untuk menginstal namanya extension wine. Nah, ketika install extension wine nanti kita akan coba lagi buat percobaan, tapi kita coba double pulsar dulu aja, nggak apa-apa. Terus setelah mengganti set proses inject-nya menjadi lsass, kita akan mengganti payload option-nya menjadi yang ini. Nah, karena biar sesuai aja sih sebenarnya. Oke, set payload Windows interpreter reverse TTP. Cek lagi. Oh, sabar. Karena 64 berarti harus kita kasih 64x. Yap, berhasil. Set. Oke, payloadnya berhasil terganti ke x64. Selanjutnya, ketika semua ini sudah coba kita selesaikan, langsung saja kita coba exploit Windows-nya. Kita tunggu untuk launching double pulsarnya. Semoga berhasil. Karena jujur sampai sini saya belum cobain. Agak lama ya. Oke, sending stage. Oke, interpreternya berhasil terbuka. Bahwasanya ini menunjukkan double pulsarnya berhasil bekerja. Langsung saja seperti biasa kita help untuk menentukan apa yang ingin kita cobakan. Di sini kurang lebihnya mirip-mirip sih sama yang eternal blue tadi. Ya, kurang lebih mirip-mirip. Kita akan cobain aja sih kayak udah sysinfo. Terus kita cobain juga misalkannya apa ya, dan segala macam. Ini sih udah cukup sih sebenarnya. Terus kita coba apa nih, get UID. Coba get UID. Oke, sip. Kurang lebih kayak gitu sih buat double pulsar. Oh, sekalian deh kita cobain buat pembeda ya, screenshotnya berhasil atau enggak. Sekarang kita tambahin nih di sebelah CMD ada itu, sih namanya itu pokoknya. Coba screenshot. Oke, langsung aja kita coba buka ya di sini. Yap. Yap, berhasil terbuka seperti ini. Menandakan bahwasanya Eternal Blue dengan Eternal Blue double pulsar ini berhasil dilaksanakan untuk exploit tadinya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa double pulsar itu ada requirement tertentu seperti yang tadi saya jelaskan, perlu namanya modul wine. Karena extension yang dipakai dari double pulsar itu ekstensinya adalah exe. Yang tadi awal saya sudah coba untuk lakukan adalah menginstal si wine-nya dengan komen yang ini. Nah, bagaimana cara misalnya adalah pertama ada melakukan namanya instalasi manual terlebih dahulu dengan ya begitu, kemudian langsung saja dipancing menggunakan Python seperti itu untuk memunculkan modul lainnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mulfito Fatur Ramadhani pamit undur diri. Ya, buat udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don, matikan share screen. Oke, kita akan masuk saya sekarang. Cihuy. Yups, let's go. Oke, apa udah kelihatan? Saya harap udah. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moses Salvaldo, NIM 1022 Nah, di sini kita akan mulai untuk kita akan hands on ya kan, cara melakukan blue keep ya kan, menyerang blue biru keep.
menjaga biru. Nah, kita akan ini adalah salah satu teknik penyerangan juga blue keep ya kan. Sebenarnya nggak beda jauh ntar hasilnya kayak yang sudah Doni hands on dan ajarkan. Nah mungkin langsung aja kita masuk. Pertama kita masuk perut dulu ya. Ini tadi di exit ya nggak biar lebih mendalam peran di sini. Yuk langsung aja yuk. Sudo dulu. Ya masukin nih password saya kan dimsain. Nah udah masuk sudah terus gimana sih caranya mau aktifin si blue keep-nya? Pertama kita dulu MSF. Wow udah ada tuh MSF console. Ya dong kan udah coba. Yes sir. Nah, kita coba dulu nih. Oh ya, jangan lupa Windows 7 diaktifkan dan kita juga harus melihat ipconfig dari si Windows 7-nya. Oh ya, sebelum itu, untuk kalian semua, ini adalah, mau ngasih tahu aja, blue keep ini, dia kan serangan yang unstable ya, nggak stabil ya kan. Nah, jadi kadang, kalau kita terburu-buru untuk melakukan exploit-nya, itu tuh Windows 7 tuh serangan tuh bakal belok dan Windows 7 tuh bakal down, jadi dia bakal restart. Nah, kalau itu tungguin dulu restart, sampai masuk desktop, nah itu tungguin dulu aja, jangan langsung di-exploit lagi. Nah, karena nanti dia bakal down lagi, seperti itu. Nah, setelah itu apa, kita langsung aja search. Bener, search, aduh, menjaga biru. Blue keep. Nah, ini adalah beberapa pilihan dari si menjaga biru itu. Nah, kita di sini akan mencoba untuk nge-use dulu nih, ya kan, yang opsinya adalah 0. Auxiliary scanner, ya kan, gunanya untuk nge-scan-nya RDP-nya dulu. Sorry, izin. Nah, terus, use 0. Nah, kan udah nih, udah masuk nih ke MSF Auxiliary, ya kan. Di sini kita lihat dulu nih, bisa kita lihat show option untuk melihat IP-IP, nanti untuk host-nya atau IP kitanya juga. Oke, kita masuk ke show options. Di sini kan bisa lihat nih, RDP client IP-nya tuh ada di 192.168.0.100, ya kan? Nah, ntar kita setting sendiri, yang mana kita harus set host-nya. Cara gimana? Gampang kali dia. Oh, hoki dia. Host. Nah, ini lihat nih di sini IP berapa nih? 192.168. Oh, 154. Ya kan? Das, kita tembak tuh di situ. Nah, kan udah kayak gini kan? Oh, langsung jalan dia. Kita run aja, ya kan? Nah, udah selesai, ya kan? Ya, ini auxiliary-nya udah berhasil mengcompile modul execution pada IP Windows 7-nya nih, yang 192.168.0.154. Dan itu berhasil. Coba, emang iya sih show options. Nah, udah ada ya host-nya ya, udah masuk ya. Oh, mantap dia. Oke. Nah, sekarang kita bakal nge-use satu. Biasa error sih kalau ini. Nah, crash kan? Ini crash karena kita harus nge-define terlebih dahulu cara sendiri ya kan. Cara define mana agak susah aja. Aku lihat di sini dia use exploit /windows /rdp / kita masukin ini blue keep itu kan dia ID-nya CVE. Enggak ya? CVE _ 2019 _ 0708 _ berapa lagi oke. Menjaga biru. RCE. Nah, oke, seperti itu. Kita langsung use exploit-nya di sini, ya kan. Jadi nggak bisa, saya nggak tahu kenapa punya saya error, crash kalau langsung use satu, jadi saya harus use-nya itu nge-define sendiri untuk exploit-nya. Bas, ya kan. Nah, udah keganti jadinya MSF exploit. Nah, kalau gini, Bang, ini gimana? Show option dulu. Ya kan? Show options. Nah, ini host kita, ini adalah Linux host kita, yang mana itu 192.168.0.155. Nah, di sini kan air host belum ada, ya kan. Terus gimana, Bang? Set lagi lah. Oh, tinggal set lagi dia. Air host. Ya kan, 192.168.0.154. Udah kayak gitu, habis itu crash tembak ya kan. Aku lupa. Jangan lupa untuk show targets dulu kan, kita lupa belum show targets ya. Show targets. Nah, target yang mau kita serang itu kan emang ini Windows 7 semua karena pakai file ISO Windows 7. Cuman Windows 7 yang ada di mana? Windows 7 yang ada di VirtualBox kita yang mana? Adalah VirtualBox 6. Nah, berarti yang opsi 2, berarti set target 2 gitu kan. Nah, jangan lupa untuk takutnya error lagi ya kan. Aku set error lagi. Tuh, aku takut lah error lagi ya. Error 192.168.1.154. Udah kayak gini, apa? Kita hajar baru eksploitasi lahan sawit izin, maaf. Nah, bisa. Cuman kita lihat dulu nih, biasanya dia terakhir dia emang bisa ya kan. Tapi dia tuh bakal tidak ada no configuration itu kenapa? Berarti saat menembak itu meleset ke Windows 7-nya dan biasanya kalau meleset itu si Windows 7-nya ini dia akan down dan akan merestart itu. Kalau restart kita tungguin aja nggak apa-apa. Ya kan soalnya dia tuh emang salah satu teknik serangan yang unstable atau kurang stabil lah untuk menembaknya. Ya kan? Tidak seperti Leslie yang tembakan selalu tepat. Das. Ini. Udah kan? Belum. Masih logging logging X. Ya, channel logging X kan apa? Selamat. Lama. Emang agak lama ya. Ini mungkin tergantung setting kapasitas RAM-nya itu berapa di virtual. Karena laptop saya bukan laptop gaming, ya kan laptop kerja. Jadi emang nggak bisa baik-baik karena jujur kapasitasnya mulai menipis gitu loh. Jadi saya takut. Jadi saya setting yang senormal mungkin aja yang penting bisa. Jadi emang agak lama dan rawan untuk nge-hang. Begitu. Karena semakin tinggi nge-setting Linux untuk RAM, kapasitas dan lain-lainnya dan juga seberapa kuat laptop Anda, itu semakin bagus, semakin kencang dan semakin memperkecil Windows 7 itu bakal error saat ditembak nanti oleh si blue keep. Ya. File BigMopay itu adalah yang ya saya coba-coba. Nah, ini agak lama. Saya takut ini error. Nah, di sini ya. Cuman semoga enggak ya. Allah alam bisa. 1 2. Nah, error kan? Bisa dilihat. Nih, error kan? Salah. Karena apa? Meleset ini yang saya malaskan. Nah, kalau meleset jadi exploit complete but no session was created.
Sabar ya. Tuh kan kayak gini ntar nih, jadi harus pas gitu dulu. Reset loh. Nggak kayak ulti Leslie yang selalu paksa salah. Akulah raja lautan. Anjay. Emang ngeliat kita nih. Niggers. Nggak ada sih. Oke. Nah ini kalau gini dibiarin biarin terus. Sampai bener lah gua. Sampai bener sampai bisa nembak nih ya. Sampai enggak yang session battle session biasa session upgrade dulu. Biar infonya bisa info nggak sih? Belum ada game ya? Oh, bentar. Sama sih. Nggak penting gue ya, kan CMD. Cek itu lagi. Biar profesional. Oke, nah sekarang kita akan coba lagi, ya kan? Tadi sudah di kita masuk dulu. Caranya adalah kita set target lagi. Kita ini lagi set target 2 lagi. Yang mana udah, terus kita set host lagi. Baru kita exploit lagi, kita coba lagi. Semoga yang ini enggak. Nah, ini kita diemin dulu ya, karena baru masuk di stop, takutnya error lagi. Kan? Pokoknya nanti intinya kalau udah bisa itu kurang lebih akan sama seperti part yang Mas Doni sudah jelaskan, yang mana kita bisa mengambil sistem infonya, kita bisa mengambil UI user ID-nya, ya kan, info, terus kita juga bisa screenshot, kita bisa melakukan share screen, ya kan, yang ada di Windows 7 ke kali Linux ini, gitu. Ya, terus kita bisa melihat shell-nya, kita bisa melihat directory-nya, ya kan, pada Windows 7 yang kita serang ini, menggunakan duplicate. Kita buka dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak error. Entering danger zone, mereka memasuki daerah berbahaya peperangan. Secara keseluruhan sebenarnya sama ya, seperti yang tadi sebelumnya. Bentar Mas, hanya beda modul Mas. Enggak, outputnya tuh akan mirip, sama. Stop sysinfo, ya kan, kalau help. Coba sekali. Betul, outputnya akan sama. Kalau help juga ada sysinfo, ada get ID, ada screenshot, ada share screen untuk melihat shell-nya, untuk melihat directory-nya, itu semua akan sama. Aja mungkin beda cara penyerangannya aja. Seperti itu. Tetap masak nasi, kalau nggak masak sayur. Agak lama lagi kan? Kayak malas kalau di dalam. Yes. Kenapa nih? Ini kan 24, Oke, jika gagal lanjut saja Mas kan. Ya, nanti kalau ini gagal, intinya itu pokoknya akan hasil, kalau berhasil tuh, ya kan, itu fitur itu kan sama seperti yang part sebelumnya. Sama, persis. Beda teknik penyerangannya saja, ya kan. Tapi kalau ini berhasil, kita coba. Kalau ini gagal, daripada makan waktu banyak, kita lanjut saja ke sesi berikutnya. Yang penting, kalau ini berarti berhasil, ya kan. Sudah berhasil mengeksploitasi si Windows 7-nya. Tapi kalau no session was created, berarti pada sesi akhirnya itu ada serangan meleset yang menyebabkan sistem Windows 7-nya itu merecognize adanya serangan anomali dari luar, yang melakukan harus mereset sistem. Seperti itu. Ya. 6, 7, 8, 9, 10 penentuan di sini. Gagal, kita lanjut. Nggak gagal, saya yang lanjut. Nah, ini gitu nih, ya kan? Living danger zone. Nah, ini akan berhasil di sini. Ini sudah melakukan, berarti udah entering danger zone, mereka sudah melakukan penyerangan exploit, dan di sini but no session was created, dan ya pasti akan down lagi Windows 7-nya. Ya mungkin kita akan lanjut saja ke sesi berikutnya karena akan makan waktu yang banyak. Kalau waktunya unlimited, saya akan coba sampai berhasil. Kalau bisa saya restart ini film sini. Oke, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mas cuy, ini otak-atik. Oke, akan dilanjut oleh saya untuk instalasi Windows 10. Terus kita dulu. Oke, di sini saya melakukan instalasi melalui web ya di sini. Jadi kita menggunakan Rufus karena yang di Rufus itu nggak tersedia untuk Windows 10 yang versi lama, dia adanya yang terbarunya aja. Dan karena dan versi Rufusnya pun udah beda dengan yang ada di video, seperti contoh gitu. Jadi saya melakukan download yang ada di sini sebagai image. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke instalasi ISO-nya di VM VirtualBox. Kok biar masuk ke sini boleh? Ya, dua saja. Ngapain makanya? Oke. Satu tempat. Jadi pindahin aja ke VM sana. Masuk gak? Masuk. Ya, nah sini kita bikin new virtual machine, kita namain Windows 10. Oh, udah ada. Nah, sini kita pilih file ISO-nya yang udah kita download di web sebelumnya. Nah, itu yang ini Windows 10 1903. Sini untuk proses with unattended installation-nya kita unchecklist karena biar nggak perlu setup di sininya untuk username, host, dan lain-lainnya. Jadi langsung masuk aja, ini atur RAM, penyimpanan seperti biasa. Di sini seperti biasa, terserah mau berapa, secukupnya, finish. Nah, kalau udah, karena ini kebutuhan laptop saya juga untuk dipakai ke part selanjutnya, crashing dan scanning, maka dari itu di networknya itu butuh disamain ya, adapter satunya sama yang ada di Kali Linux. Jadi kita ubah menggunakan bridge adapter. Nah, tuh untuk tampilan setelah masuk ke sini itu sebenarnya ada tahap setupnya lagi untuk Windows 10-nya seperti akun dan lain-lain seperti Windows 7 sebelumnya yang dijelaskan oleh JSQL. Cuma karena Windows 10 itu lumayan banyak setupnya, saya langsung skip aja dan ini tampilan Windows 10-nya. Mungkin sekian dari saya. Bisa lanjut.
Oke, baik. Saya akan melanjutkan untuk part selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 1022233045, di mana akan menjelaskan terkait lab crashing dan scanning. Nah, jadi yang perlu kita lakukan yang pertama itu adalah start si Kali Linux-nya. Kebetulan belum di start, kita baru start. Like, ya. Ini sini. Ininya apa? Set. Display mana? Set. Ini di mana? Di sini. Langsung aja ke kali. Yap. Langsung aja. Yap. Kok kameranya mati? Oh iya. Oke. Kenapa begini? Karena selagi menunggu kita akan melakukan ini scan IP untuk si Windows-nya. Gimana sih? Kok nggak mau pindah? Itu klik dulu Windows. Diklik bagian Windows aja. Udah ada yang main. Sok nabrak. Terus matiin dulu. Baik. Setelah lagi menunggu kita akan login. Sebelumnya saya akan klarifikasi terkait kenapa saya mengerjakan di sini. Jadi karena laptop saya tidak support MacBook, ya dikarenakan tidak support, jadi saya harus mengerjakan di sini di Windows. Ini kenapa kok gini? Setengah darah. Ya. Oke. Untuk toolsnya yang akan kita pakai itu kita menggunakan dari GitHub. Sebelum kita siapin dulu. Kita buka browser. Lalu kita mencari di Bootrin Comini CVE 2020-0796. Yang ini. Living Danger Zone. Nah, ini apakah berhasil di sini? Ini sudah melakukan, berarti udah entering danger zone, mereka sudah melakukan penyerangan, exploit. Dan di sini, but no session was created. Dan ya pasti akan down lagi Windows 7-nya. Ya mungkin kita akan lanjut saja ke sesi berikutnya karena akan makan waktu yang banyak. Kalau waktunya unlimited saya akan coba sampai berhasil. Kalau bisa saya restart ini virtual machine-nya. Oke, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Males cuy, ini otak-atik. Oke, akan dilanjut oleh saya untuk instalasi Windows 10. Terus speaker dulu. Oke, di sini saya melakukan instalasi melalui web ya di sini. Saya tidak menggunakan Rufus karena yang di Rufus itu nggak tersedia untuk Windows 10 yang versi lama, dia adanya yang terbarunya aja. Dan karena dan versi Rufusnya pun udah beda dengan yang ada di video seperti contoh gitu. Jadi saya melakukan download yang ada di sini sesuai image. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke instalasi ISO-nya di VM VirtualBox. Kok biar masuk ke sini gimana? Ya, dua kali ya. Ngapain makanya? Oke. Satu tempat. Jadi pindahin aja ke VM di sana. Masuk gak? Masuk. Ya. Nah, sini kita bikin new virtual machine. Kita namain Windows 10. Oh, udah ada. Nah, sini kita pilih file ISO-nya yang udah kita download di web sebelumnya. Nah, itu yang ini Windows 10 1903. Sini untuk proses with unattended installation-nya kita unchecklist karena biar nggak perlu setup di sininya untuk username, host, dan lain-lainnya. Jadi langsung masuk aja, ini atur RAM, penyimpanan seperti biasa. Di sini seperti biasa, terserah mau berapa, secukupnya, finish. Nah, kalau udah, karena ini kebutuhan laptop saya juga untuk dipakai ke part selanjutnya, crashing dan scanning, maka dari itu di networknya itu butuh disamain ya, adapter satunya sama yang ada di Kali Linux. Jadi kita ubah menggunakan bridge adapter. Nah, tuh untuk tampilan setelah masuk ke sini itu sebenarnya ada tahap setupnya lagi.
untuk Windows 10-nya seperti akun dan lain-lain seperti Windows 7 sebelumnya yang dijelaskan oleh JSQL. Cuma karena Windows 10 itu lumayan banyak setupnya, saya langsung skip aja dan ini tampilan Windows 10-nya. Mungkin sekian dari saya, bisa lanjut. Oke, baik. Saya akan melanjutkan untuk part selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Ramadan dengan NIM 10.202330.145, di mana akan menjelaskan terkait lab crashing dan scanning. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, yang pertama itu adalah start si Kali Linux-nya. Kebetulan belum di start, kita baru start. Melek, Tadi mulai sebagai ya. split langsung. Ini sini. Ininya apa? Set, Windows 10. ini 10 yang mana? Set, set. Ini di mana? Di sini. Langsung aja ke kanal itu. Yap. Windows 10. Kok kameranya mati? Oh ya, hidup. Oke. Kenapa begini? Karena selagi menunggu, kita akan melakukan ini, scan IP untuk si Windows-nya. Gimana sih? Kok nggak mau pindah? Itu klik dulu ke Windows. Diklik bagian Windows aja. Dada yang gimana? Sok nabrak. Terus matiin dulu. Baik. Selagi menunggu, kita akan login. Sebelumnya, saya akan klarifikasi terkait kenapa saya mengerjakan di sini. Jadi, karena laptop saya tidak support MacBook, Pak, ya dikarenakan tidak support, jadi saya harus mengerjakan di sini di Windows. Loh, makanya. Ini kenapa kok gini? Setengah darah. Yap. Oke. Untuk toolsnya yang akan kita pakai itu kita menggunakan dari GitHub. Sebelumnya kita siapin dulu. Kita buka browser. Lalu kita mencari di Bootprint Comini CVE 2020-0796. Yang ini, yang fly in the fly. Ini untuk tools yang pertama. Yang berisi beberapa file dan folder yang akan kita gunakan nanti. Setelah kita copy linknya, tujuan kita di sini hanya untuk nge-clone. Rame banget di sini. Hai. Nah, biar lebih memudahkan, saya akan taruh di desktop. Kita akan di clone. Jadi langsung masuk. Kanan. Klik kanan. Pas clipboard. Oke. Oke, udah. Terus untuk tools yang kedua itu kita ada di Gian Shipping CPA. Yang pertama. Nah, setelah kita copy, kita clone lagi untuk tools satunya.
Oke, kita coba LS. Nah, udah ada semua. Sebenarnya yang harus kita lakuin awal setelah menginstal atau nge-clone tools-nya, kita harus ke Windows 10-nya untuk cek IP yang akan menjadi target. Sebelumnya agak lama ya, jadi kita tunggu sekarang kita mau ngobrol. Karena laptop gua nge-lag. Sorry Pak, maaf Pak. Laptop saya. Ya lo minta maaf, bapaknya lah. Maaf Pak, ya, laptop saya nge-lag. Bapaknya dong. Kita support. Emang nggak support. Ah, ini gue, sorry ya. Emang. Sorry ya, laptop gue nggak support. Bro, Bro, nonton nggak enak juga. laptop gue full. Ngapain ya? Sambil kita ngobrol terkait masalah Kemajuan. saham di industri apa dok? Apa industri apa ini peran masyarakat rakyat. Oke, setelah internet masyarakat ini selesai, kita ke Windows 10 untuk cek config, cek config, cek IP. Yap, mendapatkan IPv4-nya 10, 134, 1235, 102. Karena kenapa kita tidak, kenapa si ininya itu bukan kelas yang 192 karena dipakai hotspot. Yap. Kenapa hotspot? Karena nge-lag. Oke, setelah kita mendapatkan targetnya, bisa harusnya Bismillah. Nah, kita coba masuk ke tools yang pertama yaitu Butrin Komuni. Yap, TVE. Nah, sini kita ada satu file Python yang kita gunakan. Kita langsung gunakan aja. Python 3, TVE, terus IP yang mau kita iniin, dia apa-apain. Ini gimana cara samping-sampingan? Biar nggak samping-sampingan banget. Susah masuk. Nggak, yap. Susah ya. Nah, langsung ke kanan full aja, masuk kanan Nah, full. full. Tapi Tapi yang di atas di tengah. di tengah full-nya. Set. Nah, dia yang full gitu. Nah, Oke. Nah, kita tuliskan IP-nya 10, 138, 235, dan 102. Kalau gagal, harusnya kita harus ganti si WiFi. Kira-kira gini aman nggak, Bang? aman. Langsung. Aman nggak? Aman. Aman. Kita masuk ke yang folder kedua. Kalau kita selama menggunakannya seperti yang awal tadi, CVE 10, 138, 235, 102. Oke, setelah berjalan, harusnya si ini itu dia bakal nge-restart. Cuman, kalau tidak nge-restart, kita harus ganti koneksi. Nggak vulnerable gitu. Hah? Yang scanningnya nggak vulnerable. Baik, kita ganti koneksi. Selamat tinggal. Untuk sementara. Apakah sudah kembali? Sudah. Baik. Apakah kita langsung bisa cek IP salah? Sama saja. Start si. Coba ke kanan setting. Lo nabrakin sama yang tadi deh kayaknya buang aja. Bridge kan. Mana di mana settingnya? Nampak.
Kayaknya coba sekali lagi ya. Sekali lagi tidak bisa. Intinya, si Windows itu nanti, jika ini gagal, dia bahkan restart otomatis laptop Windows 10-nya. Yap, yap, yap. Baik, tunggu sebentar. Kita siapin lagi untuk tools yang pertama. Di sana enggak? Belum start. Di mana? Oke. Mulai di dulu. Bisa. Kamu ada sanksi aja di sini. Buat Linux kenapa di restart? Windows dong. Udah. Setelah ini kita coba sambil lagi untuk menempatkan IP yang sebenarnya. Yap, sudah dapat. Jadi kita langsung gunain tools yang pertama. 192, 168. Feeling saya. Taruh lagi. Cuman, tidak masalah. Katanya, kata video, kata Gemini, tidak masalah. Kenapa sakit connect? Setelah 8. Acap. Yap, ini percobaan kedua gagal. Tidak tahu karena apa. Padahal kemarin harusnya bisa. Dan sekarang tiba-tiba error. Tapi, poin pentingnya, di Windows 10 itu nanti akan blue screen dan restart setelah kita melakukan si ini Python 3 CPE. Nah, tiba-tiba bisa. Nah, itu dia. Ini dia yang kami tunggu-tunggu. Mungkin cukup sekian sesi dari saya untuk yang crashing share screen saya. Sudah. Oke, Nah, tadi sudah bisa Mas. Nah, sebentar Mas Bu, mungkin bisa ini sebutin inti-intinya aja karena waktunya nih takutnya. oh iya langsung saja. Jadi kita menggunakan Power Tools Nmap yang dimana sudah saya install di Windows teman-teman, dan kita akan mengeksploitasi service message block dari Windows. Jadi kita capture terlebih dahulu VP 444. Nah, 444 tadi adalah port untuk remote access. Jadi kita sudah standby. Selanjutnya kita PowerShell lagi. Di sini kita run administrator. Nah, di sini kita IP config dulu teman-teman. Kita cek IP kita dulu. Nah, di sini kita lihat kita mendapat IP config nah ini teman-teman. Kita dapat sini ya. Ini IP kita. Selanjutnya kita ke folder ghost karena tadi sudah saya clone di dalam sistem. Ya. Selanjutnya kita cek IP ulang teman-teman karena sudah berganti. Nah, kita mendapat ini harus install ulang. Saya ulang dulu sebentar. Baring dulu. Kita tunggu aja teman-teman. Karena tadi berganti jaringan. Nah, selanjutnya kita bisa cek di dalam browser, yaitu kita pakai Python 3. Kita tunggu Windows-nya keluar dulu. Sebentar kita ngecek nama filenya teman-teman. Saya lupa.
lupa kita di sistem Windows 32 GOS. Nah ini di building GOS kita building GOS waktu saya sudah apa teman insyaallah building GOS sebentar dulu kita ngeliat juga ini ya, karena saya setting oke sudah. Oke teman-teman, yang perlu diingat adalah sebelum kami eksploitasi kita harus memastikan bahwa firewall dari target itu nonaktif. Di sini saya sudah nonaktifkan. Kenapa command prompt-nya tidak muncul untuk cek IP? Apa guys? Nah, kita cek IP dulu. Nah, kita bisa lihat di sini kita mendapatkan IP-nya. Langsung saja kita tulis teman-teman di sini IP target dulu. Agak nah, di sini teman-teman. Kenapa ini? PowerShell dong. Nah, ini kita tulis saja 10.193.11.7. Terus kita IP dari attacker teman-teman atau komputer kita. Itu 193.1.134. Nah, di sini kita akan dengan protokol 444 yang dimana adalah port untuk remote access. Kita coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru loading teman-teman. Sepertinya kalau seperti ini gagal teman-teman. Apakah kita cek di sini dulu? Apakah firewall-nya aktif? Oh, sudah tidak aktif. Oke, kita tunggu saja. Ini. Video ini kami because my party did proper respond after period of time established connection failure because connected just failed to respond. Kita coba Izin interupsi Mas, itu sepertinya IP-nya salah Mas. Itu 193. Ada typo. Oh, Nah, sorry. betul. Oke, terima kasih teman-teman sudah teliti mendengarkan saya. Kita coba sekali lagi. Luput sedikit ya teman-teman. Tahu ya. Nah, ini bisa teman-teman. Manusiawi Mas, namanya manusia. Manusiawi. Karena terlalu cepat. Jadi assembly.ghost.p ini berisi script untuk eksploitasi pada port 445 yang dimana kita tahu port 445 itu adalah port untuk printer dan sharing device yang lain. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Nanti script ini hanya akan meneruskan ke port 444 yang dimana kita sudah standby tadi di sini menggunakan Ncat. Teman-teman kalau tertarik hacking dan malas install kali karena terlalu berat ya di komputer, kalian bisa install tools hacking seperti Nmap. Terus kemarin tuh ada banyak teman-teman yang di Kali Linux. Dan kalau kalian merasa Linux tidak terlalu berat, tapi kalian masih bisa Linux, kalian bisa menggunakan Linux yang versi ringan dan kalian install sendiri tools. Semuanya ada dokumentasi dan video. Jadi lebih gampang kalau kali ini. Nah, ini kita langsung cek aja ke tadi. Nah, kita sudah masuk ke dalam sistemnya teman-teman, sistem target. Nah, kalau kita enter yang di situ nanti akan crash. Jadi kita bisa manfaatkan kita sudah masuk remote access dari komputer target. Kalau kita enter nanti akan crash teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa crash. Mungkin itu saja eksploitasi port 445 menggunakan SMB-DOS dari CVE 2020. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.